Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di kelas ID. Malam hari ini kita akan sharing-sharing yang membahas terkait Canva Design dan pastinya pembahasan kita akan padat sekali teman-teman ya. Jadi silakan materinya bisa teman-teman manfaatkan waktunya. Kita ada sesi materi dan juga sharing ya. Teman-teman yang ada pertanyaan di sepanjang materi disampaikan nanti bisa langsung disampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Jadi untuk pertanyaan atau merespon pemateri, teman-teman bisa sampaikan di kolom chat Zoom. Jadi nanti akan dibahas di sesi sharing. Dan durasi kelas malam hari ini 120 menit. Ini sudah di-record teman-teman. Silakan teman-teman bisa manfaatkan waktunya. Buat teman-teman yang terlewat dan lain hal ada kendala, nanti bisa ya dilihat lagi akses rekamannya bisa dipelajari kembali. Akan kita share nanti di WA Group beserta materi dan link presensi sertifikat. Jadi silakan teman-teman menyimak apa yang disampaikan, pelajari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sudah hadir bergabung juga bersama kita pemateri kita pada malam hari ini ada Kak Ridwan Tamami. Selamat malam Kak Ridwan. Halo Kak, selamat malam. Oke, gimana kabarnya Kak Ridwan? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya dan mudah-mudahan teman-teman semua juga yang bergabung malam hari ini dalam keadaan baik dan diharapkan bisa mengikuti kelas hingga akhir ya. Dan semoga teman-teman bisa dapetin insight baru di kelas ini dan tentunya bisa implementasiin nanti ilmu yang didapat. Dan kita akan langsung memulai kelas, teman-teman. Silakan persiapkan diri dengan baik ya untuk menyimak materinya. Selamat sharing-sharing, semoga bermanfaat dan akan kami serahkan kelas ke Kak Ridwan. Silakan Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan juga kepada Kak Vira yang sudah membuka kegiatan di malam hari ini. Insya Allah selama 120 menit ke depan kita akan coba sama-sama mempelajari desain menggunakan aplikasi Canva. Di mana Canva ini adalah salah satu aplikasi ya atau software desain yang bisa teman-teman gunakan nih untuk membuat desain dengan mudah menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva gitu ya. Oke, nah sebelum eh, saya masuk, saya mulai, saya mau tes suara dulu nih. Suara saya udah kedengeran belum nih di HP atau perangkat yang teman-teman gunakan? Coba di respon dulu nih di kolom chat. Udah kedengeran suaranya? Atau masih kurang nih? Sudah, udah. Oke, udah jelas Kak? Siap. Sudah jelas, aman, jelas, gas, siap, aman ya. Baik, aman Mas. Oke, aman. Hmm, Baik, kalau sudah jelas, kita langsung aja nih mulai kelas malam hari ini tentang Canva ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya share di sini bisa bermanfaat dan pastinya teman-teman juga nantinya bisa langsung mempraktikkan apa yang dipelajari di sesi sharing di malam hari ini. Oke, kita mulai saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu serta mempelajari hal-hal baru yang bisa meningkatkan skill dan pengetahuan kita. Di malam hari ini kita akan coba mempelajari tentang desain menggunakan Canva. Karena untuk ngedesain ini tentu saja ada banyak banget software yang bisa teman-teman gunakan. Tapi mungkin yang paling gampang untuk saat ini dan yang paling banyak juga ya usernya yaitu Canva. Di mana Canva menyediakan banyak sekali fitur yang nanti kita pelajari sama-sama di malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, coba kita absen dulu nih, teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada sekitar 80 orang lebih ya. Dari daerah mana aja nih? Siapa tahu ada yang satu daerah nih dengan saya nanti. Coba kita lihat dulu nih. Dari daerah mana aja nih yang sudah hadir di malam hari ini. Oh, ada dari Kupang tuh ya, Kak Rosnita, Surabaya, Cibinong, Bogor ya. Nah, sama saya juga dari Bogor nih. Palopo, Solo, Palembang, Bekasi, Semarang, Jakarta, Tahuna. Tadi ada yang dari Wamena kalau nggak salah ya. Halmahera, jauh nih. Kak Dewi ya. Denpasar, Kupang, dari Ambon juga, dari Bekasi, Jakarta lagi, ya dari Jogja, Magelang, Makassar, Jombang, ya. Dari Aceh juga banyak ya. Dan dari daerah-daerah lain ya yang nanti
Mungkin teman-teman bisa ini ya teman-teman. Apa nih? Oh, ada dari Makassar juga tuh ya. Kakak ini yang ngasih si gambar kemarin. Iya, Kak. Kemarin yang ngisi kelas apa tuh? VO ya, VO 3 ya. Nah, siap. Oke. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman atas responnya. Nah, baik. Sekarang sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridwan Tamami, panggilannya Ridwan ya. Saat ini saya tinggal di Bogor, Jawa Barat ya, dan tadi ada juga beberapa teman-teman di sini yang dari Bogor. Ya, nah, untuk pekerjaan saya, background pekerjaan saya sebagai full-time content creator, sekaligus juga digital marketer, yang dimana untuk membuat konten, untuk membuat marketing kit, nah biasanya saya menggunakan aplikasi Canva ini, dimana Canva ini memang membantu banget nih, terutama untuk kita yang memang bergelut di dunia digital ya. Seperti teman-teman di sini ada yang pebisnis online mungkin gitu ya, atau mungkin ada influencer, atau mungkin ada konten kreator di sosial media apapun gitu, yang nanti bisa memanfaatkan Canva ini ya untuk membuat desain maupun membuat konten dengan mudah dengan berbagai fitur yang ada di Canva ini. Nah, untuk sosial media, saya punya Instagram, namanya semuanya sama ya, IG, YouTube, atau TikTok. Nah, mungkin di YouTube saya juga sering nih bahas putar Canva ini, yang nanti teman-teman bisa cek ya di YouTube. Saat ini ada sekitar 125.000 subscriber lebih ya. Nanti teman-teman bisa cek aja kontennya, gitu ya. Nah, di malam hari ini saya akan coba sharing ya seputar Canva. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan coba mempelajarinya, terutama untuk teman-teman yang mungkin belum terbiasa nih pakai Canva. Jadi kita akan belajar dari basic, sehingga untuk teman-teman yang pemula sekalipun bisa langsung praktek, gitu ya. Oke, nah, sekarang kita mulai aja nih, kenalan dulu nih dengan aplikasi Canva ini. Walaupun mungkin teman-teman udah cukup familiar ya dengan Canva ini, tapi saya coba bahas aja sedikit ya tentang Canva ini. Nah, Canva ini adalah salah satu software berbasis website ya, teman-teman. Dan sebenarnya ada juga versi aplikasi dan juga softwarenya, di mana Canva ini adalah sebuah software desain yang biasanya digunakan untuk membuat konten visual ya, seperti poster, flyer, banner, dengan kemudahan fitur yang ada di dalamnya. Ya, seperti misalnya fitur untuk menghasilkan menghasilkan gambar dengan cepat gitu ya. Dan apalagi dengan fitur AI terbarunya yang nanti kita akan coba juga nih. Nah, di Canva ini selain untuk bikin gambar, teman-teman juga bisa untuk bikin video, bahkan bisa juga untuk membuat website gitu ya. Di mana teman-teman bisa nih bikin website untuk bisnis, untuk portofolio, atau misalnya untuk untuk company profile maupun untuk profil sekolah, nanti juga teman-teman bisa buat pakai aplikasi Canva ini. Nah, Canva ini agak berbeda nih dengan beberapa software editing gambar seperti Photoshop ya atau yang lainnya, di mana Canva ini menggunakan sistem cloud editing. Jadi untuk ngeditnya, untuk mengakses projectnya kita perlu koneksi internet. Jadi kalau offline itu nggak bisa gitu. Oke, lanjut. Eh, Berikutnya, apa sih keunggulan dari Canva nih? Yang pertama dari segi fitur ya. Canva ini fiturnya mudah digunakan, terutama untuk kita yang ingin membuat desain dengan cepat ya. Karena ada banyak fitur yang memungkinkan kita untuk membuat desain dengan cepat, tapi hasilnya bagus. Ya, karena Canva ini juga dilengkapi dengan fitur template, fitur elemen yang nanti bisa teman-teman gunakan. Kemudian selain mudah digunakan, Canva ini juga mempunyai fitur yang cukup lengkap ya, terutama untuk desain-desain sosial media, ya, yang nanti teman-teman juga bisa integrasikan akun sosial media kita dengan Canva, ya. Yang ketiga, enaknya Canva ini bisa digunakan di semua platform. Jadi teman-teman yang mungkin di sini belum punya laptop, ya, atau mungkin eh, nggak terlalu terbiasa pakai laptop, nanti bisa pakai HP, bisa pakai tab, atau pakai perangkat apapun ya. Selama dia selama dia bisa mengakses internet, Canva ini bisa dipakai gitu ya. Jadi nggak harus
Spesifik kok komputernya nggak harus yang tinggi banget gitu ya, nggak harus yang di atas standar, tapi komputer yang kantoran pun bisa ya, karena berbasis website teman-teman. Kemudian adapun untuk kelemahannya ya, yang pertama dia harus selalu online. Jadi kalau dalam keadaan offline, misal mati lampu, jaringannya jelek, itu dia nggak bisa ngedit. Kecuali teman-teman sebelumnya sudah login ke Canva, cuma nanti desainnya tidak tersimpan otomatis gitu ya. Yang kedua, keterbatasan dalam desain tingkat lanjut. Misal teman-teman nih mau bikin desain untuk packaging yang detailnya yang perlu detail eh, yang rinci gitu. Nah, itu nggak bisa tuh. Atau misalnya mau buat desain interior. Nah, itu sayangnya nggak bisa tuh. Nah, kemudian selain dari desain tingkat lanjut juga format atau output dari file Canva ini juga terbatas gitu ya. Pada file-file jadi aja seperti file gambar, yaitu file JPEG sama PNG, dan beberapa file lain yang nanti bisa teman-teman import ekspor di Canva ini. Nah, yang ketiga mungkin sering banget nih user Canva ini ketergantungan pada template. Makanya di sini kita nggak akan belajar juga nih gimana cara bikin desain dari nol. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin mau bikin desain custom yang desainnya nggak mau pasaran dengan desain yang ada di Canva, nanti kita akan coba pelajari gimana cara memulainya. Karena nanti kita pelajari juga nih fitur-fitur yang ada di Canva ini dari nol. Oke. Nah, adapun untuk akun Canva, di sini untuk akunnya ini ada beberapa jenis ya. Sebenarnya cuman ada 3 ya teman-teman. Ada beberapa lagi, ada beberapa tipe akun, cuman nggak terlalu umum gitu ya di sini. Nah, di sini ada 4 saya bagi. Yang pertama ada Canva Free. Dia gratis selamanya, tapi terbatas penggunaan elemen dan template yang bisa dipakai gitu. Jadi yang free ini, kalau teman-teman pakai elemen Pro, pasti ada watermarknya gitu ya. Jadi ada tulisan Canva-nya tuh gede banget gitu di elemen yang kita gunakan atau template yang kita gunakan. Yang kedua ada Canva Edu nih. Nah, Canva Edu ini untuk teman-teman nih yang punya akun belajar ID, yang punya yang berstatus sebagai guru, dosen atau pemilik sekolah nanti bisa klaim Canva Edu ini. Cara klaimnya pun cukup mudah, ada 2 cara ya. Cara pertama bisa klaim otomatis dengan menggunakan akun belajar ID. Cara yang kedua, kita bisa klaim secara manual di halaman resminya Canva. Nah, kalau teman-teman mau klaim Canva Edu, di sini tinggal masuk aja ke Canva pricing gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tuh ya untuk di bagian pricingnya atau di bagian ini, teman-teman bisa pilih yang education gitu ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang belum punya akun belajar ID, nanti bisa klik Get Verify gitu ya. Di mana kita perlu beberapa dokumen keguruan gitu ya, yang nanti bisa teman-teman upload ke sini. Ini untuk verifikasi ya. Ini untuk verifikasi bahwa kita ini adalah guru gitu ya. Nah, nanti mungkin dokumen-dokumen guru teman-teman nanti bisa siapkan aja ya. Caranya di YouTube juga banyak yang share ya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian cara yang kedua untuk Canva Edu ini teman-teman bisa login pakai akun belajar ya. Jadi kalau misalnya pas awal ini, nah nanti di bagian eh, masuknya ini, saya silakan teman-teman klik yang ini ya. Lanjutkan dengan akun belajar.id. Di mana di akun belajar ID ini kita bisa menggunakan semua fitur premium di Canva tanpa harus dibebankan biaya berlangganan gitu ya. Jadi gratis tuh. Nah, cuman ada bedanya. Bedanya apa sih antara Canva Edu dengan Canva Canva Pro gitu ya. Padahal dua-duanya itu sama gitu ya. Dua-duanya sama, sama-sama bisa pakai fitur Pro dan sama-sama bisa pakai eh, eh, elemen maupun template yang premium gitu. Nah, kalau Canva Edu ini hanya digunakan untuk keperluan pendidikan gitu ya. Jadi kalau Canva Pro ini teman-teman bisa nanti gunakan misalnya untuk template-nya nanti bisa kita jual atau bisa juga untuk buka jasa desain. Jadi kalau untuk jasa desain kemudian untuk kita
apa upload hasil template di Canva, nanti teman-teman jangan pakai akun Canva Edu karena di aturannya itu nggak boleh dikomersialkan ya, baik akunnya maupun hasil desainnya gitu. Nah, kalau Canva Pro ini berbayar, langganannya bisa bulanan atau tahunan. Sama seperti Canva Edu, nah tadi teman-teman bisa langsung masuk aja di menu Canva Pricing ya. Nah, di sini untuk langganannya bisa mulai mulai dari 95.000 per bulan ya. Nah, kalau kemahalan teman-teman bisa cobain namanya Canva Sharing ya. Di mana Canva Sharing ini dijual lebih murah biasanya gitu ya. Yang banyak tuh dijual di sosial media ya, di IG apalagi tuh, di IG, di Telegram, di TikTok juga banyak ya. Atau di Shopee lah gitu ya. Di mana akun Canva Sharing ini biasanya menggunakan akun Canva Edu yang disalahgunakan nih. Yang harusnya dipakai buat belajar, buat para siswa gitu. Nah, mereka jual nih aksesnya ke orang lain gitu ya. Sehingga biasanya nih biasanya resikonya ini kehilangan desain yang sudah dibuat karena akun utamanya itu kena ban gitu. Kena ban dari Canva-nya gitu ya. Karena tadi ya penyalahgunaan akun itu teman-teman gitu ya. Nah, yang paling parah mungkin bisa di ban permanen ya. Nah, mungkin yang paling ringan ya di suspend doang dan yang banyak juga yang terkena ban permanen emailnya gitu. Jadi nggak bisa tuh dipakai lagi buat akun Canva gitu ya. Ya sebaiknya kalau Canva sharing gunakan email yang jarang kita pakai aja gitu ya. Atau bikin email baru. Nah, untuk Canva sharing ini bisa teman-teman cari aja di Shopee ya. Nah, di Shopee itu banyak juga yang jual. Harganya bervariatif. Ada yang 1.000, ada ya 5.000 gitu ya. Dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan gitu ya. Tapi biasanya Canva sharing ini dia sering ganti-ganti tim teman-teman gitu ya. Jadi siap-siap aja gitu ya backup untuk desainnya. Oke, sekarang kita langsung buka aja ya aplikasi Canva-nya. Sekaligus kenalan juga dengan beberapa fitur yang ada di Canva gitu ya. Oke, nah di sini untuk membuka Canva, tadi ya bisa langsung ke canva.com atau jika mau diinstal di komputernya itu juga bisa teman-teman install ya. Tinggal di download aja Canva software gitu ya. Canva software. Nah, nanti teman-teman bisa download untuk Windows maupun macOS ya. Nah, atau Chromebook juga ada ya. Nah, mungkin di sini ada yang pakai Chromebook juga. Nah, jadi nanti bisa di-download. Nah, sebenarnya dari fitur nggak ada bedanya teman-teman ya. Mau pakai website atau pakai apps software versi installernya itu juga nggak ada beda jauh gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya di Canva ini ada beberapa fitur yang nanti saya bahas secara spesifik, terutama fitur Canva AI ya. Nah, di mana di halaman depannya teman-teman nanti bisa eh, mulai untuk mengatur layout ya. Nah, di mana di sini nanti kita bisa mulai untuk mengatur ukuran desain yang akan kita buat gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe yang nanti teman-teman bisa gunakan sesuai dengan desain apa yang akan kita buat gitu ya. Nah, kemudian di di halaman utamanya teman-teman juga bisa mengelola project ya atau mengelola desain-desain kita di menu project ini gitu ya. Nah, berikut dengan menu Canva AI dan beberapa menu apps yang nanti kita pelajari di sini ya. Nah, untuk kenalan dengan fitur Canva ini kita sekalian aja nih langsung belajar gimana cara memulai desain di Canva. Karena nanti sambil jalan aja kita jelasin fitur-fitur ini untuk apa gitu. Nah, untuk memulai desain di Canva, tentunya teman-teman perlu memahami dulu nih basic editing di aplikasi Canva ini ya. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mulai membuat desain di Canva ini. Baik nantinya menggunakan template yang sudah ada di Canva maupun nanti teman-teman menggunakan eh, menggunakan desain dari nol yang kita buat yang kita buat dengan memanfaatkan aset-aset desain yang ada di Canva. Nah, untuk basic editing di Canva, yang pertama kita bisa mulai menentukan ukuran kanvas ya. Karena ukuran kanvas ini nantinya akan berpengaruh nih terhadap ukuran desainnya teman-teman, gitu ya.
Nah, untuk menentukan ukuran kanvas ini, pertama silahkan teman-teman bisa masuk ke halaman depan ya. Nah, kayak saya zoom dikit biar agak kelihatan. Nah, segini. Kurang. Nah, segini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mulai menentukan ukuran kanvas dengan cara pilih salah satu ukuran yang akan kita buat. Nah, Canva ini menyediakan banyak sekali ukuran desain standar gitu ya, yang bisa langsung kita set di sini. Jadi kalau teman-teman bingung, biar nanti kalau kita bikin eh, gambar untuk postingan Instagram, gambarnya itu nggak pecah, gambarnya itu nggak kepotong, nah berarti nanti kita setting sesuai dengan ukuran gambar sosial medianya. Atau misal kita mau buat poster A4, kalau bingung ukurannya berapa, tinggal kita ketikkan aja A4 di sini ya. Nah, di sini ada beberapa tipe dokumen yang bisa teman-teman pakai gitu. Nah, maupun untuk buat presentasi, nah ini tinggal diklik aja. Nah, misalnya saya coba mau buat versi print product. Nah, nah, di sini misalnya saya mau pakai yang mana nih? Ya, nah ini ada beberapa menu tambahannya ya, seperti misal teman-teman mau buat untuk marketing ya, misalnya seperti flyer, poster atau kartu bisnis dan beberapa peralatan marketing ya. Nah, bahkan di sini udah ada nih untuk desain mug ya. Ini kalau teman-teman yang main produk on demand gitu. Atau misalnya untuk hadiah ya, untuk kado gitu, atau untuk clothing. Nah, ini juga ada ya, teman-teman. Jadi ukurannya udah ada nih. Nah, nah misalnya di sini mau buat untuk wedding invitation ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Ini ada yang portrait, ada yang landscape. Nah, tinggal diklik. Nah, selanjutnya nanti eh di sini teman-teman tinggal gunakan ya. Nah, tinggal edit gitu ya. Nah, di Canva ini, di sini teman-teman nanti akan masuk ke tampilan kanvas kayak gini. Nah, setiap ukuran tentunya beda-beda ya, tergantung dari ukuran yang tadi kita set. Nah, untuk memulai desain ini, di sini setelah teman-teman nanti menentukan ukuran kanvas, kalau misalnya kita mau buat pakai template, di sini cukup kita klik yang desain ini ya. Lalu di menu desain ini, teman-teman bisa ketikkan sesuai dengan template atau desain yang kita cari gitu. Nah, karena di sini saya masukkan kata kunci wedding invitation, maka yang muncul di sini yaitu template-template undangan gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, contoh lain misal kita maunya itu mau buat undangan untuk ulang tahun gitu ya. Berarti tinggal kita ganti aja kata kuncinya. Nah, misalnya birthday invitation. Nah, ini juga banyak ya. Nah, tinggal kita klik pada gambar yang akan teman-teman gunakan gitu ya. Nah, di sini kita bisa filter juga teman-teman berdasarkan warna ya. Nah, misal mau pakai warna yang merah doang gitu. Nah, ini banyak. Atau warna yang lain misalnya warna biru. Nah, tinggal kita klik gitu ya pada eh, poster atau template yang akan kita gunakan. Nah, misalnya yang ini gitu ya. Nah, ini tinggal diklik, lalu nanti tinggal kita edit ya. Nah, untuk editnya ini tentunya teman-teman harus memahami dulu ya gimana cara menambahkannya gitu ya dan mengubah bagian ini yang nanti kita pelajari gitu ya. Nah, di sini untuk menentukan kanvas kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, misalnya kemudian yang kedua di sini teman-teman perlu belajar juga nih untuk membuat warna gradasi. Nah, kita akan coba buat misalnya versi yang advanced tadi ya. Ini kita buat halaman baru. Nah, nah sebagai contoh di sini saya coba mau buat untuk desain sosial media ya. Nah, ini sosial media, kita klik. Nah, contohnya saya mau pakai yang Instagram post. Oke, kita klik. Nah, nah sama ya ukurannya sebenarnya nggak terlalu beda. Nah, cuman ini pas untuk ukuran Instagram post. Jadi kalau teman-teman upload ke IG pun gambarnya tuh nggak pecah gitu, nggak kepotong. Oke.
Nah, di sini kita akan coba belajar gimana cara membuat warna gradasi yang nantinya akan kita gunakan sebagai background maupun warna pada elemen gitu ya. Nah, setelah kita menentukan ukuran kanvas, kita coba masuk untuk membuat warna gradasi. Nah, untuk membuat warna gradasi ini, kalau teman-teman mau pakai sebagai background, di sini tinggal kita klik background color, ya. Oke. Setelah itu, di sini kita bisa langsung tambahkan warna ya. Nah, di sini ada menu dokumen color. Kita klik yang icon plus ya. Nah, kita klik. Setelah itu, nah di tampilan ketika kita klik ini, maka akan muncul dua menu ya, solid sama gradient. Nah, kalau solid, maka warnanya cuma satu, teman-teman. Ya, jadi cuma satu warna doang nih. Nih, ini bisa diubah-ubah. Nah, ini kok merah semua? Nah, berarti bar yang bawah ini kita geser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau pakai solid color ya. Nah, misal di sini saya mau pakai yang gradient ya. Nah, saya klik gradient. Oke. Nah, kalau gradient kita bisa mencampur beberapa warna gitu ya. Beberapa warna yang nanti bisa teman-teman tentukan gitu warnanya mau apa aja. Oke, misal saya mau pakai warna yang pertama. Nah, di sini warna yang pertama misalnya warna biru yang agak pudar. Nah, misalnya segini. Oke. Nanti kita bisa ubah-ubah kok ya kalau kurang cocok. Kemudian ya warna yang kedua ini tinggal diklik ya. Warna yang kedua silahkan teman-teman geser ya ke warna yang mau kita pakai. Sini warna yang kedua saya mau buat lebih gelap. Nah, saya segini. Nah, nah jika teman-teman mau menggunakan warna yang ketiga, ini tinggal diklik add a new gradient color ya. Nah, tinggal diklik. Selanjutnya tinggal ubah posisi titiknya ini ya. Ini kalau mau pakai warna yang lain tinggal digeser dulu yang bawah, baru dimainkan warnanya di sini. Nah, misal saya mau coba ke warna yang lebih gelap, kira-kira segini. Nah, bisa nggak? Misalnya posisinya jangan kayak gini. Nah, misalnya kita mau eh, yang ininya tuh ada di tengah gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih, style gradientnya. Nah, jadi di sini kita bisa tentukan style gradientnya mau seperti apa, mau kayak gini kah, gitu ya. Ada cahaya di tengah gitu, ya, atau mau seperti ini, nah, atau mau kayak gini, gitu ya. Nah, misalnya saya mau seperti ini, saya ubah lagi ke warna, nah, kira-kira segini. Nah, saya seperti ini. Nah, ini ada tiga warna, teman-teman. Nah, ini kalau mau tambah warna lagi bisa ya. Nah, misalnya mau kayak warna merah bawahnya, atau warna pink. Nah, nanti silakan ditambahkan, ya. Nah, kalau mau menghapus tinggal diarahkan aja kursornya ke sebelah sini. Ini tinggal diklik delete color, tuh ya dia akan berubah warnanya, ya. Nah, itu untuk contoh untuk membuat warna gradasi, gitu ya. Nah, itu untuk membuat warna gradasi. Nah, kemudian setelah kita membuat warna, nah di sini kita akan coba belajar gimana cara menghilangkan background pada foto, gitu ya. Nah, ini kita masih di basic editing, teman-teman. Nah, selanjutnya saya coba cari dulu elemen fotonya. Nah, jadi pada saat kita butuh elemen, elemen ini apa sih? Elemen ini berarti objek apa yang akan kita letakkan dalam kanvas ini, teman-teman. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, di sini teman-teman bebas nantinya mau isi apa mau isi gambar manusia, mau isi kendaraan, mau isi hewan, tumbuhan, bebas. Nah, untuk mencari gambar-gambar itu atau elemen, kita bisa pakai menu elemen yang ada di sini. Nah, di sini misalnya saya mau cari eh, elemen man walking man ya. Misalnya, nah ini aja nih, man walking. Oke. Nah, teman-teman bisa pilih grafik, foto, atau video ya. Nah, karena yang saya butuhkan di sini adalah foto, nah, saya akan coba cari di menu foto ini ya, teman-teman. Kalau grafik, ini elemen seperti ini, teman-teman. Nah, kalau grafik kayak gini nih. Elemennya berupa elemen dua dimensi atau tiga dimensi.
Ya, pokoknya bukan elemen asli lah. Nah, saya cari di menu foto. Oke. Nah, di sini kita bisa filter juga di menu foto ini. Misal teman-teman mau hasil pencariannya ini cuma free doang nih. Nah, ini kan ada masih nyampur ya. Pro semua nih. Ini pro. Nah, ini yang free ada sebagian. Nah, biar yang muncul tuh cuman free doang, kita klik di menu filter ya. Nah, menu filter ada di mana? Ada di sebelah menu pencarian. Nah, kalau di zoom kayak gini ya. Nah, ini ya, di sini tinggal diklik. Selanjutnya scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu price. Teman-teman centang yang free ya. Nah, yang free. Maka elemen yang muncul di sini adalah elemen free doang. Gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi bisa tinggal pilih tuh yang free. Ya, cuman yang pro nggak muncul. Ya. Nah, enaknya kita bisa lebih mudah nih untuk mencari elemen gratis yang bisa digunakan. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa elemen, teman-teman. Eh, saya coba pakai gambar eh, ini agak kurang. Nah, misalnya yang ini aja nih ya. Nah, ini yang ada bayangannya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal close aja yang ini, teman-teman. Tinggal di clear. Nah, biar balik ke halaman desain tadi. Oke, berikutnya kita akan coba menghilangkan background. Nah, untuk menghilangkan background ini, pertama kita klik pada fotonya ya, teman-teman. Nah, ini kan fotonya masih ada background ya. Nah, biar transparan, biar objeknya ini menyatu dengan background yang tadi sudah kita buat, maka kita perlu hapus dulu ya di bagian ininya. Nah, caranya tinggal diklik, kemudian teman-teman silahkan klik BG Remover ya. Tuh ya, di atas itu ada tulisan background remover. Nah, silahkan diklik yang BG Remover. Nah, itu ya. Ini jadi muncul seperti ini. Nah, selanjutnya, nah ini kan masih ada bagian-bagian kosong ya, teman-teman. Nah, ini kita crop aja ya. Karena ini nanti agak berpengaruh juga pada saat kita ngedit ya. Ya, elemennya itu kayak ke bawah terus gitu. Nah, ini saya coba ambil yang segini aja. Nah, ini udah transparan. Oke, kita coba letakkan di sini misalnya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk warna gradiennya coba saya agak turunkan lagi warna yang pertama ya. Nah, agak kurang cerah gitu. Nah, seperti inilah ya. Oke, nah di sini agar si fotonya ini bisa, eh, nah ini kan masih agak kurang rapih ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan editing tipis-tipis di menu edit ya. Ya, biar fotonya ini kontras, kemudian eh, saturasinya itu pas gitu. Nah, kita klik menu edit ya. Nah, di menu edit kita bisa edit gambar ini. Misalnya edit di bagian pewarnaannya. Nah, silahkan klik di bagian adjust ya. Nah, klik di menu adjust. Nah, di sini sebenarnya ada fitur auto adjust, cuman kadang hasilnya kurang rapih gitu ya. Nah, ini masih over apa eh nah, masih terlalu over. Di sini saya coba naikkan kontrasnya ya. Naikkan kontrasnya untuk brightness-nya kita turunkan. Nah, kira-kira segini. Oke. Nah, seperti ini. Dan untuk vibrasinya teman-teman bisa mainkan ya. Nah, saturasinya nanti bisa dimainkan lagi. Nah, atau nanti bisa dicoba-coba lah ya. Nah, untuk pewarnaan ini nggak ada rumus pastinya gitu. Jadi tergantung objeknya teman-teman. Tergantung objeknya. Oke, misalnya seperti ini. Saya mau buat kayak gini. Oke, nah kira-kira segini. Oke, berikutnya. eh nah, setelah kita, nah itu untuk menghilangkan background ya teman-teman. Nah, itu kan ada di fitur Pro ya. Nah, kalau kita perhatikan, fitur background remover ini hanya tersedia di akun Pro. Gimana kalau yang gratis gitu ya? Kalau yang gratis gimana cara menghilangkannya? Ya, untuk yang gratis berarti sebelum kita ke Canva, teman-teman masuk dulu ke website namanya background remover ya. Nah, remover. Nah, di sini biasanya saya pakai yang ini, yang remove.bg, karena ini gratis gitu. Kalau yang lain berbayar.
Nah, kemudian teman-teman silahkan klik unggah gambar. Oke, berikutnya silahkan teman-teman masukkan gambar yang akan kita hapus. Nah, nah misalnya ini ya. Nah, misalnya ini saya hapus gambarnya, backgroundnya ya. Kita hapus backgroundnya. Oke, nah langsung tuh ya. Nah, ini langsung terhapus. Ini bisa diunduh atau kita klik kanan, pilih copy image ya. Nah, silahkan diklik yang copy image, lalu masuk ke Canva. Nah, masukkan, pastekan ke sini. Nah, gitu ya. Oh, sama ya. Antara yang free dan pro, nah tinggal kalau yang free ini sebenarnya tinggal nyari alternatifnya apa gitu teman-teman. Jadi kalau fitur pro nggak bisa, kita cari alternatifnya. Nah, contohnya seperti ini untuk fitur menghilangkan background. Nama websitenya remove.bg. Oke, selanjutnya setelah kita membuat warna gradasi lalu menghilangkan background pada foto. Berikutnya kita akan belajar bagaimana mengatur teks gitu ya. Pengaturan teks dari ukuran font, warna, atau styling teksnya. Nah, untuk menambahkan teks, kita bisa klik di bagian teks. Nah, ini ya. Oke, nah di sini ada beberapa apps teks juga yang nanti bisa digunakan agar hasil teksnya ini bisa lebih bagus gitu. Nah, cuman nanti mungkin kita akan pakai yang basic dulu aja, karena ini masih di basic ya teman-teman. Nah, kita klik yang ada heading untuk menambahkan heading. Nah, misalnya saya coba buat seperti ini. Misalnya follow, deh. Oke, kita perbesar seperti ini. Nah, kira-kira seginilah ya. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Oke, berikutnya di bagian ini eh, saya coba pindahkan teks ini ke bagian bawah, teman-teman. Ya. Nah, izin keluar dulu, Kak. Siap, Kak. Nah, untuk memindahkan, nah ini basic juga, teman-teman. Jadi, pada saat kita ingin menampilkan objeknya ini di depan, nah, misalnya teksnya ini mau di belakang nih. Berarti kita klik menu position ya. Nah, klik menu position. Lalu di menu position silahkan teman-teman pilih yang backward untuk memindahkan objek ke belakang. Ya. Oke, selanjutnya kita tinggal atur aja gitu ya. Nah, mau di bagian left gitu ya, yang top atau middle, nah atau center. Nah, ini kalau di tengah seperti ini. Nah, misal saya mau buat yang tadi aja ya di atas. Nah, di posisi awal seperti ini. Nah, di sini saya coba buat versi ya editing tipis-tipis dulu gitu ya. Nah, ini saya coba buat saya akan duplikat teksnya. Jadi teks ini bisa teman-teman duplikat. Nah, setelah sebelum diduplikat, kita bisa atur warnanya dulu nih. Nah, warnanya misalnya mau ubah ke warna apa? Nah, tinggal diklik yang ini. Ada nggak ada rekapannya? Nah, text color. Nah, ini bisa dipilih warnanya. Nah, cuma untuk warna ini belum bisa gradien ya. Jadi kalau untuk warna gradien nanti bisa pakai fitur apps yang ada di sini. Oke, berikutnya untuk menambahkan styling text di sini kita klik menu efek. Nah, teman-teman bisa pakai efek neon untuk eh, apa? Untuk teks yang glowing seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau mau teksnya ada kayak menyala gitu. Nah, ini berarti kita pakai yang neon. Nah, warna warna warnanya ini tergantung warna teksnya, teman-teman. Jadi kalau merah, nah dia akan memantulkan warna merah, gitu ya. Nah, atau ke efek teks lain seperti glitch, echo, outline, splice, atau lift. Nah, ini bisa teman-teman coba satu-satu ya. Oke, di sini saya coba mau buat seperti ini, teman-teman. Nah, pakai yang lift ya, pakai yang lift. Ini intensitasnya bisa. Jadi kayak ada bayangan gitu sedikit di belakang, bayangan tipis gitu. Oke, apa nih? Hmm. eh oh, ini buka aja, Kak. Buka canva.com. Jadi nggak di-download aplikasinya. Canva.com nanti langsung login gitu pakai akun Gmail. Nah, ini saya duplikat ya. Nah, duplikat kita klik duplikat. Nah, di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Oh, maaf. Nah, ini untuk teksnya saya buat seperti ini. Oke.
Nah, selanjutnya, eh, nah di sini untuk teksnya saya coba untuk objeknya kita coba duplikat ya, bagi jadi dua. Nah, tapi sebelumnya kita letakkan objeknya itu letakkan teksnya ini di depan dulu teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jadi konsepnya kita mau buat kayak teks 3D gitu ya. Nah, ini saya coba duplikat objeknya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian tinggal digeser pada objek yang akan, nah, di bagian ini ya. Tinggal digeser segini. Nah, jadi seolah-olah dia berjalan di kata ini gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi kurang lebih untuk previewnya masih kayak gini ya. Ini masih kosong, jadi teman-teman nanti bisa tambahin objek yang lain nih. Oke. Nah, selanjutnya ini pengaturan teks ya. Nah, ini masih kosong nih teman-teman. Ini kita coba isi dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan elemennya. Misalnya untuk elemen saya coba cari elemen apa? Elemen awan di sini. Nah, kita cari elemen awan. Nah, misalnya cloud. Nah, untuk pencarian lebih baik pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, sebenarnya pencariannya banyak gitu. Cuman kadang hasilnya kurang oke gitu tuh ya. Jadi hasil pencariannya kurang banyak gitu. Nah, ini untuk teks untuk font untuk elemennya saya mau pakai elemen yang awannya yang agak tipis ya. Nah, misalnya seperti ini. Nanti warnanya bisa disesuaikan. Oke, kemudian yang ini saya letakkan di sini. Oke, nah untuk teksnya saya coba tambahkan lagi di menu ini. Misalnya follow eh, follow saya sekarang. Misalnya seperti ini. Oke, nah untuk teksnya ini saya coba ganti ke tipe teks yang lain ya. Nah, teman-teman bisa juga pakai beberapa eh, teks seperti ini. Nah, font kayak gini. Nah, misal kita pakai yang apa ini? Nah, Gistesi. Nah, kalau saya sekarang, contohnya seperti ini. Oke, nah ini sudah kayak gini. Nah, berikutnya di bagian bawah saya akan coba tambahkan, ini seolah-olah kayak berjalan di kota gitu ya. Ini saya mau coba tambahkan efek refleksi di bagian fotonya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan namanya menu apps ya, di mana di menu apps ini ada beberapa fitur tambahan yang sebenarnya ini nggak ada di Canva gitu ya. Cuman sudah terintegrasi langsung dengan Canva dari berbagai website yang ada gitu ya. Nah, teman-teman silakan klik menu apps. Nah, di sini kita tinggal ketikkan gitu ya. Nah, contoh saya mau buat efek reflection. Nah, efek refleksi gitu ya dari eh, laki-laki ini gitu ya. Dari si abang-abang ini nih. Nah, caranya kita coba cari di menu apps ini. Nah, misalnya saya mau cari yang isi reflection. Nah, ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang warna yang icon ini ya. Yang icon apa nih namanya? Sepatu gitu ya. Nah, tinggal diklik. Oke. Selanjutnya pilih create reflection. Nah, jadi biar objeknya itu kayak bayangan gitu, teman-teman. Ya, kayak refleksi. Nah, ini bisa diatur juga eh, mau above seperti ini, mau yang left, right. Nah, ini saya mau pakai yang below aja. Kemudian pilih add to design. Oke. Nah, di sini saya coba letakkan di bagian bawah ya. Nah, kira-kira segini. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi kayak berjalan di atas apa tuh ya? Air mungkin ya. Nah, kayak gini. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Contoh simpelnya nih. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan satu elemen lagi nih ya sebelum ke desain yang lain. Nah, di sini kita bisa tambahkan menu elemen. Nah, di menu elemen ini kita tinggal cari nih elemen tambahannya. Misalnya untuk elemen tambahannya saya mau pakai elemen kota gitu ya. Saya cari city.
Nah, ini ada banyak ya elemen perkotaan. Nah, kita cari yang realistis, teman-teman. Nah, kita cari yang agak realistis gitu. Yang mana ya? Hmm, mau yang siluet juga boleh ya. Atau cari di foto deh. Kalau foto bener-bener realis gitu. Nah, ini saya mau pakai yang ini aja nih. Yang gratis aja nih ya. Oke, nah ini kita letakkan di bawah. Nah, seperti ini. Kemudian agar objeknya ini berada di belakang. Nah, di sini silahkan klik position. Lalu pilih backward. Ya, atau kalau mau langsung di belakang pilih to back aja ya. Oke. Oh, yang reflection ya. Yang reflection bentar. Nah, ini ya udah beres. Jadi kurang lebih kayak gini hasil akhirnya. Nanti bisa dikreasikan lagi ya. Nah, untuk efek refleksi tadi masuk ke menu apps ya. Ke menu apps, terus cari namanya easy reflection. Nah, ini ya. Nah, ini pilih yang easy reflection. Kemudian tinggal kita atur gitu ya untuk efek refleksinya di mana. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti bisa ditambahkan lagi nih untuk efek yang lainnya ya. Oke, nah misal ini untuk teman-teman yang mau bikin contoh gambar simple pakai Canva kayak gini. Nah ini teman-teman cukup kuasai basic editing di Canva ya. Dengan tadi ya mulai dari menentukan ukuran kanvas, membuat warna gradasi, kemudian menghilangkan background, pengaturan teks. Nah, kemudian untuk grup sama ungroup ini juga penting. Nah, misal di sini ya, teman-teman. Nah, misal teman-teman mau grup yang grup elemen yang ada di sini. Nah, fungsi grouping ini teman-teman bisa menggabungkan elemen-elemen yang ketika misalnya kita mau ubah, kita nggak perlu ubah satu-satu gitu. Nah, contoh pada elemen teks ya. Nah, misal pada elemen teks ini, karena ini teks, nah contoh pada elemen bukan teks ya, yang ini yang ada duplikat. Yang elemen gambar ini, nah di sini misal ini kan ada dua gambar ya. Satu gambar full, yang satu tadi yang kita crop segini. Nah, biar pada saat kita mau ubah itu nggak perlu ubah satu-satu. Nah, kita bisa menggunakan fitur namanya tadi fitur group sama ungroup gitu ya. Nah, caranya kita tinggal seleksi. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini agak susah nih nyeleksinya. Tapi kalau masih kayak gini, nah ini teman-teman bisa langsung seleksi kayak gini. Nah, oke. Oke, kemudian kita bisa klik bagian ini ya. Nah, ini ada menu grup. Nah, jadi kalau menu grup ini dia akan ada di satu objek yang sama. Padahal ini ada dua objek yang beda ya, teman-teman. Nah, ini tinggal diatur. Kemudian tinggal kita susun lagi itu ya. Oh, ini yang refleksi ya. Nah, ini yang follow. Eh, Bentar. Nah, seperti ini. Ini follow-nya naikin dulu. Tuh ya. Jadi berantakan lagi nih. Harusnya dari awal ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi itu ya teman-teman fungsi untuk yang apa yang untuk yang grup tadi gitu ya. Dimana dengan eh, grouping tadi kita bisa menggabungkan dua objek yang sama ya. Menggabungkan objek-objek yang memang dalam satu grup itu gitu ya. Nah, atau misalnya ini mau di grup juga bisa agar pada saat kita mau ubah ukurannya tinggal kita eh, klik grupnya tuh ya. Nah, jadi bisa ubah semua tuh ya. Nah, contoh seperti ini mau dikecilkan gitu. Nah, ini kita nggak perlu ubah satu-satu lagi gitu. Nah, itu untuk grup, ungroup, teman-teman bisa coba gunakan untuk em, grouping elemen-elemen yang penting atau sejenis gitu ya. Nah, yang terakhir itu pengelolaan elemen. Jadi di Canva ini, karena elemen Canva ini sangat banyak, nah biar teman-teman nanti nggak bingung elemen yang sering digunakan apa, nanti bisa kita klik start ini ya teman-teman. Jadi misal teman-teman sering pakai elemen awan, nah biar nggak nyari-nyari lagi, kita tinggal klik start gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari gitu ya di apa di elemen-elemen favorit yang biasa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, atau nanti bisa juga kita pindahkan ke sebuah folder, gitu ya. Nah, tinggal diklik add to folder. Nah, kemudian kita bisa buat folder baru, ya. Nah, lalu tinggal diklik move to folder.
Nah, yang nantinya teman-teman kalau mau pakai tinggal buka folder itu, gitu ya. Nah, tinggal seperti itu. Kalau misal kita mau apa mau membuat mau mengelola elemen dengan baik, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk basic editing Canva. Jadi kurang lebih caranya sama ya, teman-teman. Mau di HP, di laptop, gitu ya. Eh, dan caranya sama aja, gitu ya. Dan letak menunya juga nggak beda-beda amat, gitu, teman-teman ya. Mungkin kalau di HP ini agak kecil, tapi kurang lebih konsepnya sama aja. Nah, itu untuk basic editing Canva kurang lebih seperti itu. Nanti bisa mulai dipelajari dengan cara membuat poster Instagram yang kayak tadi ya, teman-teman. Yang nanti bisa dikreasikan lagi, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar gimana cara membuat desain presentasi atau membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva. Nah, di sini kita bisa langsung buka aplikasi Canva-nya dengan membuat project baru. Nah, untuk projectnya ini nanti kita bisa atur dengan ukuran dengan ukuran presentasi. Nah, kemudian gunakan menu desain, gunakan fitur Magic Write untuk menambahkan informasi dengan cepat pada slide presentasinya. Nah, ini kita coba buka dulu Canva-nya. Nah, ini tinggal teman-teman pilih yang presentation ya. Nah, selanjutnya di bagian ini kita bisa mulai dengan mengatur ukurannya dulu. Nah, bisa juga nanti teman-teman ini kan ya, eh, kita pilih template dulu baru baru nanti kita atur gitu eh, ukurannya. Nah, tapi biasanya enaknya itu kita atur dulu di sini. Nah, saya pilih yang ini ya, 16:9. Oke. Nah, ini sudah seperti ini, teman-teman. Nah, berikutnya kita bisa langsung mulai membuat slide gitu ya atau materi presentasi menggunakan Canva. Nah, kalau misalnya sebelumnya teman-teman pernah membuat presentasi dan file presentasinya ada gitu ya. Nah, kita bisa upload dan kita edit ulang di Canva dengan cara klik menu upload ini ya. Lalu pilih upload file dan masukkan file presentasinya ya. Misalnya file ini tinggal kita klik open. Nah, nanti tinggal teman-teman gunakan tuh ya. Nah, ini kalau misal mau edit ulang presentasi yang teman-teman sudah punya gitu. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba menggunakan template yang ada di Canva. Jadi cara penggunaannya sama kayak tadi. Nah, 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 di sini saya coba cari misalnya, oh ya, untuk materi presentasinya kita akan coba buat dulu untuk draftnya menggunakan Canva ini. Jadi di Canva ini ada satu fitur namanya fitur Magic Write. Nah, caranya kita klik menu teks. Lalu di menu teks ini silahkan teman-teman pilih menu Magic Write. Nah, fitur ini bisa kita gunakan untuk membuat draft atau materi presentasi secara keseluruhan. Nah, saya mau buat draftnya dulu. Caranya kita klik aja buatkan draft materi presentasi tentang apa gitu ya. Nah, tentang misalnya planet gitu ya atau sistem tata surya gitu ya. Buat dengan jumlah berapa slide nih? Misalnya mau 10 slide, mau 20 slide bebas. Nah, saya mau buat 5 slide gitu ya. Slide dengan pembahasan yang padat gitu ya. Dengan pembahasan yang padat. Jadi ini kayak chat GPT gitu, cuman langsung ada di Canva gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Oke, kalau misalnya responnya kurang bagus, kita tinggal klik yang ini ya, more like this atau yang di sebat ini. Nah, saya langsung aja pakai yang ini, tinggal diklik insert. Nah, ini draftnya udah ada teman-teman, tinggal kita olah aja nih draft ini jadi materi presentasi pakai Canva.
Selanjutnya kita buka, kita tambahkan halaman baru. Nah, lalu kita cari template yang sama dengan ini. Nah, di sini ada beberapa template. Misalnya kita cari yang solar system. Kemudian kita bisa pilih untuk template-nya mau pakai yang mana gitu ya. Nah, misal kita pakai yang ini nih, ya. Oke, lanjut. Tinggal teman-teman pilih. Nah, kita mulai dari sini. Lalu tinggal kita kopikan aja isinya ke sini. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, oke. Nah, agar backgroundnya lebih apa? Lebih dinamis gitu. Ini saya coba hapus background utamanya ya, background bawaannya. Nah, ini saya hapus dulu semuanya. Nah, kemudian saya coba ganti dengan background video. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan video sebagai background ya. Misalnya di sini kita klik menu elemen, lalu di menu elemen kita coba cari misalnya tadi ya solar system, solar panel atau nah ini ya. Lalu pilih menu video. Nah, ini ya, klik video. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman cek. Nah, ini kita pilih yang mana nih bebas. Misalnya mau pakai yang ini. Oke. Nah, agar full screen, silahkan teman-teman klik kanan. Nah, lalu pilih replace background. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini agar teksnya nggak tetap terbaca, kita bisa atur transparansi videonya. Jadi kita klik di menu video, lalu pilih menu transparansi, dan kita tinggal turunkan. Nah, ini tadi warnanya harusnya kita ubah dulu ke warna hitam ya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat agak gelap. Nah, sekarang coba kita play. Nah, oke seperti ini teman-teman. Nah, jadi biar si videonya ini tetap berjalan materinya ini eh, selama kita belum ke slide berikutnya. Nah, teman-teman silahkan klik menu edit ya. Lalu di menu edit ini bisa pilih menu fly on repeat. Nah, biar dia selalu mengulang gitu ya untuk teksnya ini. Nah, untuk tampilan videonya ini. Jadi dia akan selalu berjalan otomatis tanpa harus kita apply secara manual. Nah, contohnya seperti ini. Oke, berikutnya tinggal kita klik add page dan kita bisa tambahkan template yang berikutnya. Misalnya yang nah, pembahasannya tentang apa nih? Matahari gitu ya. Nah, tinggal diklik yang ini. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan ya di sini untuk penjelasan tentang matahari. Nah, kalau misal teman-teman belum, misalnya kalau teman-teman di sini belum ada penjelasan matahari, ini kita tinggal klik menu Magic Write lagi aja ya. Nah, di menu Magic Write itu ada fitur untuk melanjutkan tuliskan gitu ya. Nah, misalnya di sini saya tulis matahari adalah, nah, ya. Nah, misalnya tulisannya kayak gini doang. Nah, di sini teman-teman bisa klik menu Magic Write. Kemudian, nah ini ada menu Continue Writing. Nah, di mana menu ini kita gunakan ketika kita ingin melanjutkan tulisan pada teks yang ada di sini. Nah, kita klik Magic Write, lalu pilih Continue Writing. Nah, seperti ini. Berikutnya tinggal kita klik Insert untuk menambahkan langsung ke sini atau bisa di copy. Nah, kalau di copy berarti kita paste secara manual ke sini. Tuh ya, langsung jadi. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini terlalu kepanjangan ya, atau misal teman-teman udah punya materi presentasi nih, tapi teksnya ini kayak kepanjangan gitu ya penjelasannya, nggak nggak to the point gitu. Nah, berarti kita tinggal perpendek aja tulisannya dengan fitur Magic Write ini.
Caranya kita klik pada teks yang akan kita pendekkan tulisannya, lalu pilih Magic Write. Dan di sini kita pilih yang shorten ini ya. Nah, ini AI Canvas sedang berjalan, tinggal kita klik replace. Nah, ini lebih pendek. Kalau mau lebih pendek, bisa klik lagi shorten. Klik replace lagi. Nah, sudah. Seperti itu untuk cara memanjangkan atau memendekkan tulisan. Berikutnya kita bisa dengan di fitur Magic Write ini selain tadi ya selain untuk melanjutkan atau mempersingkat tulisan, teman-teman juga bisa gunakan ini untuk mengenerate quiz gitu ya. Nah, misal di sini belum ada quiz nih, tinggal kita pilih generate quiz. Nah, dia akan mengenerate. Nah, itu ya. Jadi di sini langsung muncul quiz, teman-teman. Yang nantinya kita bisa cek juga nih ya. Ini bisa cek juga untuk atau untuk orang yang sudah submit gitu ya, dan orang yang sudah respon gitu. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini. Ya, ini respondernya siapa, ya, kemudian siapa yang paling cepat. Nah, kemudian nilainya berapa, di sini juga kelihatan, teman-teman. Cuman fitur ini belum bisa digunakan untuk eh, mengenerate soal atau quiz secara massal gitu. Jadi baru bisa di satu slide kayak gini doang. Nah, ini kalau misal teman-teman mau ada kuisnya yang nanti bisa kita bagikan ke audiens, gitu ya. Oke, di sini kita coba tambahkan elemen matahari ya. Nah, matahari misalnya sun, kita pilih. Nah, ini ada menu. Teman-teman mau pakai yang asli bisa ya, seperti ini misalnya. Oke. Nah, biar objeknya ini bergerak, kita bisa menambahkan animasi pada elemen ini. Nah, caranya cukup mudah, tinggal diklik lalu pilih animate. Nah, di sini kita bisa menambahkan animasi masuk, misalnya pakai yang ink, pakai yang digital, atau yang misalnya yang pop. Nah, nah di sini saya mau si objeknya ini berputar ya. Nah, berputar berarti kita tambahkan menu add-on effect. Nah, di sini silakan teman-teman klik menu rotasi. Nah, ini ya, tinggal diklik add-on effect. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian untuk arah pergerakannya ini juga bisa diatur ya, mau ke kiri atau ke kanan. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini eh, oke. Jadi kalau di zoom, nah, dia akan berputar. Nah, seperti ini. Oke. Adapun kalau misal teman-teman mau buat gerakan custom, misal kita coba tambahkan satu elemen lagi, misalnya astronot. Nah, kita bisa tambahkan gerakan custom dengan cara klik create animation gitu ya. Nah, misal saya coba cari yang lagi terbang gitu ya. Nah, misalnya pakai yang nah, kita coba cari astronot. Nah, tadi yang foto. Oh, ini yang asli ya. Nah, misal pakai yang yang mana aja ya buat contoh. Nah, misal yang ini ya. Nah, misal teman-teman mau objeknya ini bisa bergerak nih ke atas, ke kiri, ke kanan gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan gerakan custom dengan cara klik pada bagian elemen ini, lalu kita pilih animate. Nah, di menu animate ini, silahkan teman-teman bisa langsung eh, pilih di bagian custom ya. Ya, jadi di bagian custom, di sini teman-teman bisa atur untuk gerakan animasinya, ya. Oke, nah ini saya klik create an animation, lalu kita tinggal buat garis gerakannya ke arah mana gitu. Nah, misal saya coba tarik garis ke sini. Nah, dia hasilnya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Kalau misal gerakannya salah, tinggal klik delete pad, lalu kita bisa
atur lagi. Nah, ini kita bisa buat pola pergerakannya gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal klik down gitu ya. Nah, jadi itu untuk menambahkan animasi pada elemen maupun teks ya. Jadi teksnya juga bisa ditambahkan animasi, misalnya yang scan sama yang burst ya. Nah, bisa seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan efek animasi ya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan efek transisi, kita bisa tambahkan efek transisinya ini misal dari slide satu halaman slide satu ke slide 2. Nah, ini kita tinggal klik add transition. Lalu kita bisa tambahkan efek transisinya. Nah, ini ya. Nah, bisa teman-teman eh, pilih ya untuk efek transisinya mau pakai yang mana gitu. Nah, saya mau pakai yang flow nih. Nah, saya flow-nya seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita lanjutkan aja ke pembahasan-pembahasan berikutnya yang nanti bisa teman-teman sesuaikan, gitu ya. Nah, jadi gitu untuk menambahkannya, kemudian untuk menyimpannya menjadi file PPT, tinggal klik share ya. Lalu di menu share ini kita pilih download. Nah, ini untuk tipe filenya silahkan teman-teman pilih yang PPT. Lalu pilih download. Nah, untuk file PPT ini, teman-teman nanti bisa edit lagi ya untuk filenya ini, gitu ya. Nah, jadi file PPT itu bisa dibuka di Canva dan file Canva dengan format PPT itu bisa um, dibuka juga di PowerPoint. Jadi bisa dua-duanya. Cuman untuk efek animasi yang sudah kita tambahkan ini, nantinya itu nggak akan ke bawah, teman-teman. Jadi nantinya itu nggak akan ke bawah pada saat kita presentasikan di PowerPoint. Nah, sebaiknya kalau teman-teman mau presentasinya itu di PowerPoint, nah tadi nggak usah kita tambahkan efek animasi. Kecuali untuk efek video atau background video seperti ini, nanti akan muncul video, cuman nggak full kayak gini teman-teman. Jadi perlu disesuaikan lagi, gitu ya. Nah, itu untuk contoh pembuatan eh, desain presentasi yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk membuat desain presentasi menggunakan template atau pakai desain sendiri pakai Canva, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Kita akan coba praktik gimana cara bikin desain poster ya. Nah, kalau tadi kita buat desain untuk sosial media, sekarang kita akan coba belajar gimana cara bikin desain poster ya, terutama nanti teman-teman bisa gunakan misal untuk buat desain promosi gitu ya, atau untuk desain-desain lain gitu ya. Oke, nah untuk Magic Write itu ada di fitur Pro ya kayak. Oke, sip. Nah, tapi di free saya jarang buka yang free, jadi kayaknya di Pro dong ya. Ya, setahu saya di Pro dong itu. Bisa dicoba. Kalau nggak bisa berarti harus upgrade. Nanti kalau Canva Pro ini yang teman-teman bisa coba yang sharing dulu aja ya. Itu bisa dicari di Shopee. Banyak kok yang jual Canva Pro yang harganya ya masih terjangkau lah gitu ya. Nah, ini kita akan coba belajar gimana cara bikin desain promo atau desain foto produk ya. Oke, nah contoh di sini kita akan coba buat desain kayak gini ya. Nah, ini kita buat yang Golda ini aja nih yang pasaran ya. Nah, misal kita akan coba mengubah foto ini menjadi poster kayak gini, teman-teman. Ya. Nah, jadi nanti bisa diterapkan juga nih untuk teman-teman yang mau bikin poster produk atau poster promo menggunakan aplikasi Canva ini. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman. Pertama, kita bisa buka dulu Canva kayak tadi. Dan jangan lupa siapkan terlebih dahulu untuk fotonya. Ya. Nah, karena ini fotonya cukup familiar, teman-teman, jadi bisa cari aja di Google ya. Nah, ini kita siapkan dulu fotonya. Golda Itali gitu ya. Nah, ini saya pakai ini. Oke, nah ini ada beberapa teman-teman. Nah, silakan nanti mau pakai yang mana bebas. Saya mau pakai yang ini aja.
Golda cappuccino. Ya. Eh, nah, ini bebas nanti mau pakai gambar yang mana atau foto sendiri lebih oke ya. Kalau foto sendiri lebih oke sih. Cuman saya nggak punya footage-nya gitu. Nih, saya coba. Nah, ini kita coba masukkan dulu nanti ya. Nah, ini kita simpan dulu gambarnya. Untuk gambarnya, teman-teman bisa klik kanan ya, atau nanti bisa langsung di drag aja ke proyekan, Pak. Oke, setelah kita siapkan untuk fotonya, nah berikutnya kita bisa langsung buat untuk ukurannya. Nah, untuk ukuran poster, kita klik menu more ya. Lalu silahkan teman-teman di sini cari ukuran poster. Nah, misal ukurannya kita pakai yang ukuran A3 atau A2 bebas ya. Nah, saya mau pakai yang A3 aja. Oke. Berikutnya kita akan membuat. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti kita akan mulai dari eh, membuat gradasinya dulu ya. Nah, membuat warna gradasi. Nah, kalau tadi kita ambil tanpa sumber gitu ya warnanya. Nah, sekarang kita coba akan menggunakan fitur namanya fitur Pick Color ya, Pick a Color. Jadi kita bisa ambil sampel warna dari foto yang kita upload ke sini. Yang nanti kita bisa ambil dari color palette atau warna yang ada di sini. Ya, warna fotonya gitu ya, warna pada produknya. Oke, di sini saya coba drag aja langsung. Jadi kita klik pada foto, kemudian kita tinggal geser ke projectnya ya. Nah, jadi kalau di komputer atau di laptop tuh enaknya kayak gini teman-teman. Kalau di HP berarti teman-teman caranya kayak gini ya. Klik kanan. Jadi kalau klik kanan di HP berarti ditekan dulu ya gambarnya. Lalu pilih copy image. Lalu masukkan ke sini. Nah, paste ya. Paste. Sama aja ya. Caranya sama aja. eh, Mungkin eh, eh, stepnya doang agak gitu ya, agak sedikit beda gitu ya. Nah, kalau yang gratisan berarti di-download dulu, di-download dulu, baru nanti di-upload. Karena kalau yang gratis kan nggak bisa tuh, nggak bisa hapus background di Canva-nya secara langsung. Oke, nah di sini saya akan mengambil sampel warna dari ini ya teman-teman, dari foto ini. Nah, cara mengambil sampel warna pada foto ini, caranya gini. Kita klik dulu pada bagian background, kemudian pilih background color ya, atau eh, teman-teman bisa nanti pakai elemen ya. Nah ini kita pakai yang background aja langsung deh. Ya. Nah di background color kita klik add a new color lagi sama kayak tadi, lalu buat warna gradient. Nah ini ya. Oke warna gradient. Selanjutnya di warna gradient kita pilih di warna yang pertama. Silahkan teman-teman klik dan kita arahkan ke menu ini nih. Nah, yang icon kayak pena gitu ya, kayak pulpen, balpen gitu. Nah, klik. Lalu nanti akan muncul seperti ini tuh ya, bulat lingkaran kayak gini. Nah, yang ada kotak-kotak itu. Nah, teman-teman arahkan ke warna yang mau kita ambil. Mau ambil warna kuning misalnya dari sini. Nah, dari foto produk ini kita mau ambil warna apa nih? Nah, misal saya mau ambil warna yang ini. Nah, misalnya warna warna apa ya? Nah, saya ambil sembarang dulu ya. Saya yang ini. Oke. Kemudian untuk warna yang kedua, kita ambil warna yang agak gelap ya. Saya warna ini, tapi agak jauh nih warnanya. Ntar saya ambil warna, nah sini ya. Oke. Nah, oke. Kemudian warna, nah ini saya tukar dulu. Nah, untuk warna yang ketiga, nanti kita ambil pakai yang putih ya. Nah, seperti ini kira-kira. Tapi ke coklat aja nih. Nah, seperti ini. Ups, nah, bentar.
Nah, kira-kira segini. Oke, berikutnya tinggal kita hapus aja nih. Ini hapus dulu, karena kalau udah dihapus pun sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi ini tinggal dihapus aja, karena nanti walaupun dihapus, ini teman-teman bisa tetap akses di sini, ya, di halaman upload. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik lagi gitu. Nih, ini saya coba mau ini dulu ya. Mau coba ini dulu. Nah, ini kita klik. Lalu di bagian stylenya kita pakai yang ini. Nah, ini ya. Saya mau pakai yang circular gradient ya. Teman-teman nanti bisa atur lagi warnanya, bisa menyesuaikan. Nah, misalnya kalau kurang coklat, nanti bisa dimainkan di sini. Kalau kurang gelap, bisa dimainkan lagi. Nah, misalnya kita atur agak terang dikit. Nah, untuk warna tengahnya, kalau mau lebih terang, bisa seperti ini. Nah, tapi tadi warnanya kecoklatan gitu ya. Nah, ini berarti warnanya kita turunkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini lah, gitu ya. Untuk warna boleh nanti di capture aja di sini ya. Jadi bisa ambil dari sini. Nah, oke, berikutnya ini saya buat agak gelap ya, karena fotonya beda nih. Kalau yang tadi contoh saya mau pakai ini nih. Nah, yang tadi saya upload pakai yang ini. Nah, yang tadi ya. Nah, yang ini. Ya, jadi agak beda gitu, teman-teman. Dari warnanya gitu. Walaupun sebenarnya produknya sama gitu. Oke, kita tinggal hapus backgroundnya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita tinggal buat ya. Nah, misalnya di sini saya mau buat untuk posisinya kayak agak miring gitu. Nah, teman-teman juga bisa nanti diputar-putar kayak gini ya. Nah, misal seperti ini. Oke. Nah, kira-kira segini ya. Oke, lalu setelah itu teman-teman di sini bisa menambahkan elemen-elemen lain, gitu ya. Nah, kita akan mulai menambahkan elemen apa percikan atau kayak eh, efek susu gitu ya. Nah, efek air susu gitu. Nah, ini saya coba cari dengan kata kunci. Nah, ini ya, kata kuncinya ini milk splash. Teman-teman bisa nanti eh, buat, gitu ya. Atau di sini bisa generate image ini ya. Cuman kadang hasilnya kurang bagus, teman-teman. Nah, saya pakai yang ini aja. Oke, kita lanjut. Misalnya kita pakai elemen foto, lalu teman-teman bisa duplikat ya. Nah, ini kita pakai seperti ini. Ini kita coba atur posisinya kira-kira kayak gini. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian untuk objeknya, ini saya coba taruh di depan ya. Kita klik forward. Oke, lalu untuk elemen yang belakang gitu ya. Nah, silakan teman-teman klik duplikat ya. Nah, klik menu duplikat. Nah, kemudian kita paskan dulu dan kita geser seperti ini, teman-teman. Nah, nah, jadi seolah-olah si Goldanya ini dia ada di tengah gitu ya. Nah, kenapa bisa di tengah? Karena ini ada dua objeknya, teman-teman. Jadi caranya kayak gitu. Kalau misal sama di contoh di contoh yang pertama tadi ya. Jadi untuk meletakkan objek seolah-olah ada di tengah-tengah objek yang lain. Nah, ini kita bisa duplikat objeknya gitu ya. Nah, contoh ini yang diduplikat ini ya, efek percikan airnya ini. Nah, misalnya segini. Nah, ini kita rapihkan ya, teman-teman. Kita rapihkan. Oke. Nah, misal seperti ini. Atau boleh nanti dirapikan lagi. Nah, ini agak kita perkecil dikit. Nah, seperti inilah. Nah, nanti untuk lebih rapi lagi, silahkan teman-teman kreasikan lagi, gitu ya. Oke, lanjut. Misal di sini untuk efek yang lainnya,
Setelah kita menambahkan ini, teman-teman misal mau menambahkan efek yang lain silahkan ya. Ini saya mau coba tambahkan misalnya untuk efek water drop ya. Nah, contoh yang efek water drop tuh kayak gini. Efek kayak gelembung gitu ya. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi tuh. Nah, ini saya coba cari yang water drop. Nanti bisa difilter untuk eh, eh, elemennya. Misalnya water drop transparent. Nah, ini kita cari yang water drop transparent ya. Nah, ini banyak nih. Saya coba pakai yang nah, yang agak bulat gitu ya. Bentar. Nah, ini ada nih. Ya, agak terlalu ini ya. Coba kita cari di recently aja nih. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke, berikutnya tinggal kita letakkan di bagian sini. Semua kata kunci harus pakai bahasa Inggris ya. Sebenarnya nggak harus, cuman enak kalau bahasa Inggris ini pencariannya lebih banyak gitu ya. Nah, seperti ini. Ini saya letakkan di sini. Lalu di bawahnya juga sama. Nah, ini saya mau buat agak blur dikit, teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahkan efek blur pada elemen atau foto dengan cara klik edit ya. Klik edit, lalu di sini ada menu FX atau efek ya. Tinggal diklik blur. Nah, lalu pilih yang wall image. Dan kita naikkan aja tuh efek blurnya. Nah, kira-kira segini. Nah, kemudian teman-teman bisa duplikat aja yang atas ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, lanjut. Di bagian ini kita tinggal menambahkan detail-detail lain. Misalnya, teman-teman bisa menambahkan seperti elemen rose coffee bean gitu ya, daun daun kopi gitu ya, atau sesuai dengan objek yang sedang kita atau sesuai dengan tema dari produk ini gitu ya. Nah, misalnya untuk elemen biji kopi seperti ini, teman-teman bisa cari dengan kata kunci ini ya. Nah, coffee bean. Nah, tinggal dicari aja. Nah, kayak gini ya. Atau kalau pakai bahasa Indonesia, sebenarnya muncul teman-teman. Cuman nggak banyak gitu. Nah, maka di sini pun biasanya akan diarahkan ke pencarian bahasa Inggris gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita letakkan misalnya di sini satu. Oke, nah saya mau buat. Nah, nah di sini kita bisa buat dia blur gitu teman-teman. Nah, untuk blur, teman-teman bisa klik edit lagi. Nah, ini ya. Ini kita buat agak blur. Nah, seperti ini. Kalau mau blur banget, ini bisa di-fullkan ya. Nah, kira-kira, nah seginilah cukup ya. Oke, lanjut kita bisa tambahkan lagi yang tadi. Nah, sebenarnya itu finishingnya doang teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan kok ya. Nggak harus seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan konsep masing-masing. Nah, tambah lagi di sini. Satu lagi saya letakkan di sini. Dan satu lagi di sini. Buat agak kecil. Nah, oke. Oke, kemudian untuk yang efek daunnya itu nanti bisa cari dengan kata kunci tadi ya. Misalnya, nah ini ya, coffee lip. Nah, kita cari di menu grafik. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini atau yang mana aja bebas. Oke, selanjutnya saya coba pakai dan kita letakkan di bawah ya. Nah, kalau mau di bawah, masih ingat caranya? Nah, berarti atur di positionnya. Pilih to back. Nah, ini kita duplikat. Ini biar nggak nyari lagi elemen, teman-teman bisa duplikat kalau misal mau pakai elemen yang sama gitu.
Oke, selanjutnya kita pilih to back lagi, tapi naikin dikit ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan teksnya ya. Nah, misalnya untuk teksnya di sini saya tambahkan teksnya misalnya real Italian. Oke, kita buat agak miring dikit. Atau bisa seperti ini boleh ya. Nah, kalau mau dimiringkan berarti agak seperti ini teman-teman. Kecuali untuk teks yang berbentuk kurva nanti kita bisa pakai tambahan efek tambahan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, Real Italian. Oke, untuk warnanya eh, sepertinya saya mau pakai warna. Nah, kita ambil dari sini aja nih ya. Nih warnanya kita ambil dari objek ini. Nih warna kuning. Tapi kita agak gelapan dikit. Agak cerah dikit gitu ya. Kuningnya kita naikin dikit. Dan kita kasih efek tambahan. Nah, efek timbul. Real Italian misalnya. Untuk fontnya boleh pakai font apa aja. Nah, ini sama Pak, masih pakai font yang basic ya. Kemudian untuk judulnya misalnya Real Italian Cappuccino. Cappuccino misalnya. Kita buat agak besar dikit ya. Nah, ini objek yang ditonjolkan gitu. Untuk teks ini saya nggak pakai warna putih. Ya. Lalu untuk efeknya bisa pakai yang timbul lagi tadi yang live itu ya. Lalu teman-teman bisa pakai yang lain ya. Silahkan mau pakai neon misalnya seperti ini atau mau pakai outline, mau pakai yang shadow juga bisa. Nah terakhir misalnya saya mau tambahkan ini label gitu ya. Ini saya grouping dulu. Nah ini bisa di group ya teman-teman untuk teksnya. Nah terakhir kita tambahkan ini ya. Nah label new seperti ini. Nah caranya sangat mudah. Teman-teman bisa masukkan elemen lingkaran kayak gini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan teks. Misalnya new. Nah, biar teksnya ini bisa agak melengkung gitu ya, teman-teman. Mengikuti bentuk lingkaran tadi. Nah, di sini teman-teman bisa klik menu efek ya. Lalu scroll ke bawah. Di sini ada menu curve. Nah, ini kita bisa mainkan eh, lekukannya gitu ya. Jadi kalau positif dia akan melengkung ke atas gitu. Kalau negatif dia akan ke bawah gitu. Nah, misalnya saya akan buat seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi bisa dipasin aja gitu. Nah, kira-kira pasnya segimana? Oke, untuk warnanya kita pakai warna putih tanpa efek ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk finishingnya saya tambahkan satu lagi elemen kayak cahaya gitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, untuk elemen cahaya kita pakai elemen yang mana ya? Yang like aja nih, yang biasa aja nih ya. Nah, yang mana ya? Like. Nah, kita coba cari di rekomendasi. Nah, yang agak, nah seperti ini misalnya. Itu finishingnya. Tapi yang nggak ada ininya nih. Nah, kira-kira segini. Nah, kalau misalnya warnanya masih kurang cocok, nanti bisa menyesuaikan ya untuk warna apa warna eh, backgroundnya gitu ya. Jadi untuk warna background ini nanti bisa disesuaikan lagi sesuai dengan konsep dari desain yang mau teman-teman buat gitu. Nah, jadi kayak gini, tinggal kita simpan. Nah, kita download dan teman-teman bisa simpan gitu ya untuk filenya ini. Kalau mau diupload ke WA berarti pilih yang PNG atau JPG ya. Kalau mau di print nanti bisa pilih yang format
PDF gitu ya. Nah, jadi itu untuk cara membuat eh, contoh poster ya menggunakan Canva yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk bikin poster promosi maupun untuk poster-poster lain yang nanti bisa memanfaatkan elemen-elemen yang ada di Canva gitu ya. Nah, jadi cara ini bisa diterapkan untuk membuat desain apapun di Canva, mau bikin flyer, mau bikin kartu nama, mau buat desain presentasi, website, Instagram post, itu bisa semuanya. Jadi kuncinya ada di pemahaman setiap menu yang ada di Canva ini. Yang penting teman-teman bisa memahami setiap menu yang ada di Canva, terutama di halaman pengeditannya, ya. Nah, tips untuk desain cetak ya. Nah, jadi tadi kan kita udah buat tuh desain cetak, yaitu desain poster ya. Nah, jadi untuk desain poster, di sini teman-teman bisa setting nanti ukuran eh, dengan resolusi yang tinggi ya, minimal 1000 pixel. Ini kalau kita buat dari nol ya. Nah, cara setting ukuran tadi kalau pakai ukuran ini sebenarnya udah cukup ya teman-teman. Kalau pakai ukuran standar. Nah, teman-teman juga nanti bisa bikin pakai ukuran custom ya. Misal mau buat banner atau flyer gitu ya, yang ukurannya lebar dan tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa atur nih lebarnya berapa meter, tingginya berapa meter. Nah, tapi kalau pakai satuan pixel, usahakan lebih minimal pakai eh, minimal teman-teman masukkan angka 1000 pixel gitu ya. Oke, di sini misal saya mau buat banner dengan ukuran 5 meter, lebarnya 5 meter misalnya, tingginya misalnya 2 meter ya. Jadi ukurannya 5 kali 2 meter. Nah, di sini kenapa saya masukkan 5.000 teman-teman? Karena satuan yang saya gunakan pakai pixel ya. Kecuali kalau teman-teman pakai satuan yang lain. Nah, ini kita lock the aspect ratio. Nah, selanjutnya pilih create new design. Nah, di sini kita tinggal buat gitu ya untuk desain apa desain bannernya gitu ya atau desain apapun ya. Nah, misalnya seperti ini misalnya workshop bisnis gitu ya, workshop bisnis digital gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk cara menyimpannya, kita bisa klik share ya. Jadi untuk cara menyimpannya ini save dalam format PDF print. Nah, di sini di Canva ini ada tipe PDF ya. Ada dua tipe PDF, yaitu PDF standar sama PDF print. Jadi untuk printing, teman-teman pilih yang PDF print. Kemudian kita centang yang flatten PDF ya. Ya, kita klik yang flatten PDF. Lalu untuk color profile-nya silahkan pilih yang CMYK. Nah, ini ya best for professional printing. Kita klik. Nah, di sini silahkan teman-teman tinggal download. Gitu. Jadi settingannya teman-teman seperti ini. Kalau misal kita mau buat untuk desain cetak. Desain cetak ini seperti apa contohnya ya? Seperti banner, flyer, desain misalnya desain kartu nama, kemudian desain undangan, atau desain-desain yang dicetak lah pokoknya. Jadi menggunakan seperti ini hasilnya dijamin lebih bagus teman-teman daripada teman-teman menggunakan settingan atau warna biasa gitu ya. Karena CMYK dan RGB ini tentu saja mempunyai komposisi warna yang beda. Kalau RGB memang hanya untuk desain yang ditampilkan di layar aja atau di monitor. Tapi kalau CMYK memang warnanya agak gelap, tapi ketika kita cetak itu hasilnya lebih bagus gitu ya. Jadi warnanya bisa lebih konsisten warna monitor warna di layar sama warna hasil cetakannya. Ini tinggal di-download. Setelah itu tinggal teman-teman bawa aja hasil file PDF ini ke percetakan ya teman-teman. Karena ini dijamin hasilnya nggak blur, hasilnya nggak akan pecah gitu ya. Dan pastikan gunakan foto yang high gitu ya. Nah, foto ini misal teman-teman input sebuah foto dalam desainnya ini, pastikan fotonya ini sudah mempunyai resolusi yang tinggi. Cara ngeceknya, klik edit aja teman-teman. Klik edit, lalu pilih yang image upscaler. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya ketika kita klik image upscaler, terus muncul tuh notif your image is already high resolution.
artinya gambar kita ini udah bagus nih, udah high resolusi. Tapi kalau masih seperti ini, kalau misalnya nggak tidak muncul kayak gini, artinya gambarnya ini perlu di upscale atau dinaikkan resolusinya, ya. Nah, itu untuk contoh desain cetak yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman ya. Nanti bisa eh, menggunakan desain ini untuk membuat desain cetak apapun yang teman-teman buat pakai aplikasi Canva ini. Oke, berikutnya kita akan coba belajar gimana cara membuat desain dengan Canva AI. Canva AI ini baru-baru ini dirilis ya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Canva merilis fitur Canva AI, di mana di Canva AI ini ada beberapa fitur seperti misalnya fitur untuk membuat desain, membuat gambar, membuat dokumen, membuat game atau website, dan membuat video, gitu ya. Bahkan videonya ini sudah seperti VO3 ya, karena uh, yang bisa langsung kita input voice overnya. Ya, cuman memang hanya tersedia di akun Pro aja, dan itu pun dibatasi penggunaannya itu cuma untuk 5 video per bulan ya, tapi udah bisa teman-teman ya. Oke, di sini kita coba uh, untuk menggunakan fitur Canva ini, Canva AI ya. Silahkan teman-teman buka aja aplikasi Canva masing-masing. Nah, PPT-nya dapat Kak? Aman. Nah, di sini silahkan teman-teman klik menu Canva AI. Oke, di menu Canva AI, nah ini ada beberapa menu utamanya ya. Seperti misalnya menu Design for Me. Menu ini digunakan untuk membuat desain secara instan dengan menggunakan prompting yang kita input di sini. Nah, caranya kita klik menu Design for Me, lalu tentukan desain apa yang mau teman-teman buat di sini. Sebagai contoh, kita mau buat desain sosial media dengan misalnya dengan format apa nih? Misalnya YouTube thumbnail ya. Oke, YouTube thumbnail sosial media. Nah, misalnya teman-teman mau bikin desain untuk channel YouTube. Di sini saya coba tuliskan aja promptnya. Buatkan, nah ini boleh pakai bahasa Indonesia ya. Cuman di beberapa tipe itu harus pakai bahasa Inggris. Buatkan thumbnail YouTube ya dengan judul. Nah, saya dengan judul belajar digital marketing dari nol untuk pemula ya. Tapi kalau untuk thumbnail kepanjangan nih, dari nol misalnya ya, dari nol. Gunakan warna biru dan kuning, tambahkan foto ini ya dalam eh dalam desainnya. Oke, nah fotonya dari mana? Fotonya kita bisa tambahkan di sini, teman-teman. Oke, misal saya coba mau tambahkan foto yang mana ya? Nah, yang ini aja nih ya. Kita klik, lalu pilih use image. Lalu pilih yang submit, teman-teman. Boleh, nanti dibagikan ya, Kak ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ada pertanyaan boleh sambil ditanyakan ya. Nanti habis ini kita bahas nih. Oke, nah ini ya teman-teman untuk Canva aja sedang berjalan. Tuh ya. Jadi dari prompting kayak gini, teman-teman bisa langsung buat desain eh, thumbnail YouTube secara instan gitu ya. Belajar mulai dari dasar hingga mahir gitu. Bahkan ini bisa diedit juga teman-teman. Dan kalau masih kurang bagus desainnya bisa kita klik more design. Nah, tuh ya, ini ada lagi desain yang lain. Nah, kalau misalnya mau diedit, nah tinggal diklik aja pada foto yang pada gambar yang mau teman-teman gunakan. Nah, lalu tinggal klik use Canva Editor. Nanti kita akan diarahkan ke halaman pengeditan sama kayak tadi, gitu ya. Nah, itu contoh penerapan Canva AI, yaitu fitur desain secara instan yang bisa digunakan di Canva AI ini. Oke, berikutnya selain membuat desain, teman-teman juga bisa untuk membuat gambar. Jadi tinggal ketikkan aja gambar yang mau teman-teman hasilkan di sini. Misalnya saya coba masukkan gambar seorang petani.
yang sedang menanam padi nih. Stylenya ini bisa dipakai tentukan mau yang sinematik, vibran, mau yang sketsa ya. Saya teman-teman mau bikin untuk gambar untuk mewarnai gitu. Atau yang pop art juga bisa nih. Misalnya saya mau pakai yang ini aja nih, yang ilustrasi. Nah, oke. Nah, nah ini hasilnya teman-teman ya. Jadi bisa untuk bikin gambar AI kayak gini. Walaupun sebenarnya untuk tools gambar ini sekarang udah banyak banget ya. Jadi kalaupun teman-teman eh, apa punya akun Canva yang pro ini bisa dimanfaatkan aja nih ya. Oke. Nah, fitur lainnya seperti draft a dokumen, code format, teman-teman bisa pakai nih. Di mana ini tinggal diklik aja masing-masing ini untuk menggunakan fitur di Canva AI ini. Nah, misalnya untuk membuat video klip ini bisa teman-teman inputkan saja untuk videonya ini ya. Cuman karena limit video di akun ini sudah habis teman-teman, jadi saya nggak bisa bikin video lagi. Ya, kurang lebih caranya sama pada saat teman-teman bikin video di Google VO3 ya. Itu ya, nah ya di sini salah satu fitur yang menurut saya keren yaitu fitur Code for Me ya. Di mana fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat quiz ya atau soal ujian ya dengan website yang interaktif ya. Nah, ini ada contoh promnya nanti bisa teman-teman input. Ah, misalnya buatkan quiz interaktif dengan soal sebagai berikut. Nanti tinggal input soalnya ya. Ini soalnya bisa di-generate dulu beserta dengan kunci jawabannya di ChatGPT. Misalkan buatkan soal pendidikan agama Islam gitu ya dengan jumlah 10 soal dan kunci jawaban. Lalu nanti bisa lanjutkan tuh buat tampilan website berwarna apa, tambahkan animasi, tambahkan notifikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Dan Canva Code ini juga bisa digunakan untuk pembuatan website. Nah, ini udah ada prompt contohnya. Nah, ini contoh kuisnya ya, teman-teman. Ini contoh kuis yang sudah jadi. Di mana teman-teman nanti bisa buat kuis kayak gini dengan menggunakan Canva. Ya. Nah, jadi ini langsung kelihatan loh ya jawabannya salah, jawaban benar. Bahkan di sini ada fitur timernya juga, ya, fitur timer yang nanti bisa disesuaikan. Cara penerapannya cukup teman-teman masukkan prompt tadi ya, dan ini tinggal menyesuaikan aja dari warna atau warna, kemudian animasi loading dan lain-lain. Ini bisa ditambahkan ke sini ya. Klik code for me, lalu masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, lalu tinggal diklik submit. Nah, nanti Canva akan membuatkan ini ya teman-teman akan membuatkan codingan. Cuman ini prosesnya tergantung dari jumlah soal ini ya, teman. Teman jadi jumlah soal dan nanti outputnya kurang lebih kayak gini, ya. Nah, ini contoh nanti bisa teman-teman digunakan ya. Oke, yang terakhir di sini saya coba sharing ya gimana cara menghasilkan cuan dari Canva ini. Nah, yang pertama bisa dengan menjual template. Nah, Canva ini teman-teman nanti bisa main di berbagai niche template, template bisnis, template edukasi, template produktivitas, ya atau template-template yang lain, gitu ya. Nah, untuk cara menjualnya pun teman-teman cukup bagikan link projectnya atau link template-nya ini ke orang lain dan platformnya nanti bisa pakai link ID, pakai Etsy atau pakai platform yang nanti bisa teman-teman gunakan seperti Instagram. Kemudian bisa juga dengan membuka jasa desain. Banyak website-website freelancer yang menyediakan project desain yang nanti teman-teman bisa bisa apply untuk projectnya ini. Misalnya di Seribu Lancer atau di beberapa platform seperti Fiverr, nanti teman-teman bisa tuh untuk buka jasa desain. Dan Canva pun sekarang udah jadi salah satu tools yang sering digunakan juga di banyak perusahaan baik dari skala yang kecil ataupun yang besar. Yang ketiga bisa buka kursus online ya kalau teman-teman punya kemampuan untuk mengajar dan sudah punya kemampuan yang cukup di Canva ini nanti bisa coba share ilmunya dengan cara membuat kursus online seperti ini atau mungkin bikin konten di YouTube. Yang terakhir bisa daftar kontributor Canva nih. Cuman untuk saat ini belum dibuka lagi ya. Kemungkinan nanti teman-teman nanti bisa
daftar sebagai kontributor Canva, sehingga template yang kita yang upload ke Canva nanti bisa dipakai sama orang lain dan ketika ada yang pakai, teman-teman bisa dapat hak penggunaannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu aja untuk materi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan eh apa dan nanti untuk kalau yang masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya di sesi sharing dan tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan terlebih dahulu ke Kak Vira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ridwan atas pemaparannya. Dan kita akan masuk ke sesi sharing ya teman-teman yang masih ada pertanyaan. Silakan bisa disampaikan di kolom chat Zoom. Nanti akan kita bahas langsung bersama Kak Ridwan. Dan terkait teman-teman yang bertanya untuk rekaman nanti kita share di WA Group ya. Bisa teman-teman akses di sana jadi bisa dipelajari kembali dan bisa dilihat lagi bagi teman-teman yang tertinggal ya. Dan kita akan bahas pertanyaan pertama. Oke, nah Kak, untuk penggunaan Canva Design ini di laptop dan juga di HP, apakah bisa Kak kita gunakan di HP ini? Dan tools-toolsnya itu apakah sama atau ada perbedaan? Oke, jadi untuk Canva ini teman-teman bisa pakai di di device apapun ya, mau di HP, di laptop atau di perangkat apapun itu bisa. Cuman memang untuk di HP ini ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan, seperti misalnya fitur-fitur di menu apps yang tidak bisa digunakan di HP. Atau beberapa fitur Canva AI yang juga tidak berjalan optimal di HP ya, seperti Canva Code yang nanti bisa teman-teman coba. Tapi kurang lebih fiturnya nggak terlalu beda jauh, ada hanya beberapa fitur yang dipangkas kalau teman-teman pakai HP itu, Kak. Oke, dan tentunya bisa juga kita desain pakai HP ya Kak ya? Sangat bisa Kak itu. Oke, jadi seperti yang disampaikan ya teman-teman, jadi bisa dicoba juga menggunakan HP. Kemudian Kak, apakah fasilitas Magic Write itu sudah ada di Canva Free? Nah, untuk Magic Write ini hanya bisa dipakai di Canva Pro ya, teman-teman. Jadi untuk Canva Free belum bisa menggunakan fitur Magic Write ini. Tapi di beberapa akun juga itu sudah bisa menggunakan fitur Magic Write ini dengan akses yang terbatas ya. Itu untuk akun-akun baru aja sih, Kak. Itu. Oke, untuk semua kata kunci itu apakah kita harus pakai bahasa Inggris Kak? Enggak harus, cuman akan lebih banyak hasil pencarian elemennya itu jika teman-teman input dengan kata kunci berbahasa Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, biasanya kita akan diarahkan juga menggunakan kata kunci bahasa Inggris agar hasil pencarian elemennya ini lebih banyak dan tentunya teman-teman bisa lebih bebas gitu untuk memilih elemen yang kita butuhkan. Oke. Nah, gimana cara login awal ke Canva, Kak, dengan akun email yang udah lupa nih kata sandinya? Oke, nah kalau misalnya email yang udah lupa kata sandinya tapi masih tertauti di browser, mungkin bisa di reset aja kata sandinya. Tapi kalau misalnya benar-benar lupa ya kita tinggal buat aja akun baru, kemudian kita bisa masuk ke canva.com dan bisa langsung login lagi pakai email baru. Gitu. Jadi kalau lupa password mungkin agak susah gitu ya, karena nanti ada kode OTP yang harus kita input juga teman-teman, kayak gitu. Oke. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, setelah kuis di convert Kak ke coding nih, terus kita opennya di mana Kak biar bisa running kuisnya? Oke, jadi setelah nanti di convert ke dalam format seperti ini, nanti teman-teman eh, bisa jalankan atau mainkan gamesnya ini atau quiznya ini menggunakan website ya teman-teman. Nah di sini ada fitur publish website, tinggal diklik publish, lalu nanti silakan diklik yang publish ya. Cuman karena game ini udah dipublish, jadi tulisannya republish. Nah nanti untuk cara mainkannya tinggal diklik aja, tinggal kita bagikan aja link ini. Dan teman-teman nanti bisa cek ya, sebagai pemilik template ini nanti bisa cek gitu ya, siapa yang sudah menjawab di halaman analitiknya ini, gitu ya. Dan nanti untuk cara memainkannya cukup kita bagikan linknya aja ke orang lain atau ke peserta yang mau kita uji soalnya, itu Kak. Oke. Dan untuk buat logo Kak, apakah elemen yang ada itu bisa kita edit dan kita rubah-rubah? Nah, untuk membuat logo, elemen yang ada itu ada beberapa yang memang bisa diubah gitu ya, dan itu pun hanya dari warnanya aja. Dan ada juga yang memang nggak bisa diubah dari segi warnanya. Jadi untuk elemen di Canva ini sebenarnya itu udah elemen jadi untuk bentuknya nggak bisa diubah, cuman untuk warnanya itu masih
bisa diubah untuk beberapa elemen saja, tapi tidak semuanya bisa diubah, itu Kak. Oke. Nah, Kak, kemudian gimana caranya kita ngeprint di A3 ya untuk kumpulan logo-logo yang kecil? Hmm. Nah, kalau misalnya untuk logo-logo yang kecil seperti itu, nanti bisa kita menggunakan grid aja ya. Jadi teman-teman bisa aktifkan fitur untuk fitur grid ya di eh, kampanye ini. Dan nanti kita bisa menyesuaikan gitu ya. Misalnya kalau untuk logo nanti bisa diletakkan di sini. Nah, teman-teman bisa aktifkan dulu fitur rulernya. Dan nanti kita bisa atur gitu ya untuk posisi logo-logo yang kecil ini di sini dan menyesuaikan dengan ukuran A3 gitu Kak. Oke. Kemudian Kak, bagaimana caranya kita membuat foto lama yang kualitinya buruk ya, kualitasnya buruk itu bisa menjadi lebih tajam agar bisa kita pakai untuk presentasi. Nah, kalau misalnya fotonya itu kualitasnya rendah, jadi cara naikinnya teman-teman bisa tinggal masukkan ke Canva, misalnya gambar ini, kemudian di sini tinggal klik menu edit ya. Lalu di menu edit silahkan klik menu image upscaler. Lalu tinggal kita upscale aja ya ke 2 kali, 4 kali atau 16 kali. Cuman kalau saran saya jangan lebih dari 8 kali ya. Jadi maksimal di 8 kali aja. Teman-teman bisa ambil di 2 atau 4 dulu secara bertahap. Dan nanti gambarnya bisa lebih jernih itu Kak. Oke. Untuk desain baliho Kak, apakah ada batas ukuran maksimal ya? Untuk desain baliho nggak ada batasan maksimal teman-teman. Jadi bisa kita tambahkan juga nanti untuk ukurannya bebas menyesuaikan. Eh, dan nanti untuk ukurannya ini bisa menggunakan eh, menggunakan custom size ya, sehingga ukurannya bisa lebih bebas dan teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan itu Kak. Oke. Apakah ada rekomendasi Kak aplikasi ataupun web ya untuk menambah insight desain yang lebih menarik? Oke, nah untuk website yang bisa teman-teman gunakan mungkin salah satunya itu Pinterest ya. Dimana di Pinterest ini banyak banget inspirasi desain yang nanti bisa teman-teman coba gunakan untuk latihan membuat desain dari nol di Canva. Atau contoh lain teman-teman bisa pakai Fiverr atau website-website desain lain yang nanti bisa kita gunakan untuk mencari inspirasi desain gitu Kak. Oke. Nah, untuk PPT yang ada videonya nih, Kak, setelah dibuat di Canva, apakah setelah kita download nih tetap bisa tampil videonya di aplikasi PowerPoint? Nah, untuk video itu masih bisa tampil, cuma nanti perlu penyesuaian juga ukurannya. Jadi akan terbaca sebagai video di dalam video yang nanti harus bukan sebagai background. Tapi kalau untuk efek animasi, efek transisi itu nggak akan ke bawah kalau kita download ke PowerPoint. Jadi untuk efek seperti itu mungkin nanti bisa ditambahkan aja ke PowerPoint. Itu Kak. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Ridwan atas pemaparannya. Teman-teman yang ingin mengulas kembali silakan nanti bisa diakses di WA Group ya akan kita share di sana beserta materi dan link presensi ya sertifikat juga kita share nanti di WA Group. Dan untuk sebelum kita closing nih Kak Ridwan boleh tambahan sedikit ke teman-teman silakan Kak. Oke, mungkin sedikit aja tambahan dari saya untuk teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita udah lumayan banyak nih membahas seputar Canva, walaupun dengan waktu yang terbatas, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang lebih selama 120 menit ini bisa bermanfaat. Dan pastinya teman-teman nanti juga bisa mengulang kembali materi yang tadi sudah kita pelajari di sini, dan nanti bisa dipelajari juga di modul yang nanti dibagikan di grup serta dengan rekamannya. Intinya teman-teman tetap semangat dalam setiap mempelajari hal-hal baru yang bisa meningkatkan skill dan pengetahuan kita karena belajar itu harus, pintar itu bonus. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ridwan dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan, kemudian dari diskusi kita teman-teman punya insight baru dan tentunya bisa bermanfaat dan bisa teman-teman implementasiin ilmu yang didapat malam hari ini. Sebelum kita close, silakan yang ingin on cam boleh kita dokumentasi dulu kelas malam hari ini. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima.
Oke, baik. Terima kasih kami dari kelas ID mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kelas-kelas lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Makasih, Sama-sama, makasih Kak. banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Izin live. Ternyata. Assalamualaikum.